Haleluya, salam, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program GPDI VMM menyapa kita semua dimanapun kita berada pagi hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, sumber segala sesuatu di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1-10. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1-10. Tapi karena mengingat waktu kita yang sangat singkat, maka saya bacakan satu ayat saja buat kita di dalam ayatnya yang ke-6. Begini firman Tuhan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Sekali lagi saya bacakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, secara singkat kisah di dalam perikop ini adalah kisah di mana kedua murid Tuhan Yesus Kristus, yaitu Petrus dan Yohanes, yang sedang menuju bait Allah dengan tujuan untuk sembahyang. Tetapi di dalam perjalanan mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang lumpuh dari sejak lahirnya, berada di depan gerbang bait Allah. Dan orang ini ada di sana dengan tujuan untuk boleh meminta belas kasihan dari setiap orang yang lewat, meminta sedekah dari setiap orang yang lewat yang mau datang ke dalam bait Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita boleh melihat di dalam kisah ini, Petrus dan Yohanes datang menghampiri orang lumpuh tersebut. Dan firman Tuhan menjelaskan bahwa ketika orang lumpuh itu boleh melihat bahwa Petrus dan Yohanes datang menghampirinya, orang itu berharap akan sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Dia sangat berharap bahwa dia akan mendapatkan sedekah dari Petrus dan Yohanes. Tetapi apa kata firman Tuhan, seperti apa yang boleh kita baca di dalam ayat firman Tuhan pagi hari ini di dalam ayat yang ke-6. Petrus berkata bahwa kami tidak punya emas dan perak, tetapi apa yang kami punyai kami berikan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, ini merupakan satu gambaran bagi setiap kita bahwa sesungguhnya Petrus dan Yohanes begitu peduli dengan keberadaan orang lumpuh tersebut. Walaupun mungkin secara materi mereka tidak punya seperti apa kata firman Tuhan, tetapi mereka punya hal lain yang mampu untuk boleh mereka berikan kepada orang tersebut, yaitu menyatakan kasih Allah di dalam segala apa yang mereka kerjakan dan lakukan, agar melalui mereka nama Tuhan dimuliakan di dalam segala sesuatunya. Dan sungguh hal yang luar biasa Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-7. Di sana dikatakan ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika hal itu terjadi, ia mendapatkan lebih dari apa yang ia harapkan. Dan sungguh Tuhan dipuji karena apa yang dialami oleh orang tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai refleksi bagi setiap kita bahwa keberadaan Petrus dan Yohanes ini adalah memberikan satu kita pelajaran bahwa kedua murid Tuhan Yesus ini boleh memiliki kepekaan dan melihat kebutuhan dari orang tersebut. Dan kepekaan mereka adalah kepekaan untuk mengenali apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan utama dari orang lumpuh tersebut. Bapak Ibu yang luar biasa, bagaimana kemudian setelah orang lumpuh ini boleh bisa berjalan, di dalam ayat yang ke-8 ya di sana dikatakan ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang dikerjakan ketika dikerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka sesungguhnya nama Tuhan ada di sana. Dan sungguh hal yang luar biasa ketika mujizat Allah dinyatakan atas orang lumpuh tersebut. Firman Tuhan berkata, orang tersebut bersukacita, bersorak-sorai dan memuji Allah. Sebagai refleksi bagi setiap kita, apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bila hendaknya kita melakukannya itu dengan sepenuh hati kita, agar sesama kita boleh mendapatkan berkat, sukacita, damai sejahtera, dan Tuhan dimuliakan di dalamnya. Saya mau katakan sebagai kesimpulan bagi setiap kita bahwa perbuatan kecil dan sesederhana apapun yang kita lakukan, ketika itu berasal dari kasih yang tulus dari setiap kita dan didasarkan kepada kecintaan kita kepada Tuhan, maka itu akan pasti membawa orang
untuk memuliakan akan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita dan menguatkan kita di dalam kita menjalani hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami kembali untuk kami memiliki kepekaan terhadap kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kami yang membutuhkan akan uluran tangan-Mu. Tuhan berkarya, Tuhan beracara, dan Tuhan yang menyatakan apa yang jadi kehendak atas kami, sehingga melalui kami nama Tuhan dimuliakan, melalui kami nama Tuhan ditinggikan, melalui kami banyak orang diberkati. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Roh Kudus Tuhan, berikan kami pengertian lebih lagi melalui firman-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan rema, dan rema itu boleh menjadi kekuatan baru bagi kami, di dalam kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD Villa Melati Mas. Hari ini Tuhan berkati mereka dalam segala aktivitas mereka, kekuatan, kesehatan, sukacita dan sejahtera Allah menjadi bagian mereka. Segala usaha pekerjaan Tuhan buat berhasil dan beruntung, dan biarlah Tuhan saja dimuliakan di dalam segala sesuatu di dalam seluruh kehidupan jemaat-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.